Halo, assalamualaikum rekan-rekan pioner semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember Channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita membahas informasi yang bisa kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat dan nikmat rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mainnet terbuka diluncurkan oleh tim. Amin. Langsung kita bahas informasi hari ini rekan-rekan ya. Open Mainnet of Pi Network telah menjadi topik perdebatan yang menarik dalam komunitas pionir. Dengan masing-masing individu memiliki sudut pandang masing-masing. Pertanyaan, kapan Open Mainnet akan diluncurkan, telah memicu beragam pendapat. Beberapa percaya bahwa pembukaan jaringan harus dilakukan secara bertahap untuk memastikan keamanan dan stabilitas. Mereka mengantisipasi jaringan yang lengkap dan siap untuk mengatasi setiap tantangan yang mungkin terjadi di masa depan. Sebaliknya, ada yang merasa waktu pembukaan adalah sekarang. Mereka percaya bahwa jaringan Pi memiliki kekuatan yang cukup dan komunitasnya cukup besar untuk memasuki fase baru ini. Mereka bercita-cita untuk melihat perkembangan dan integrasi yang cepat, lebih baik. Sementara perdebatan terus berlanjut, yang penting adalah kita secara kolektif membangun masa depan keuangan yang terdesentralisasi dan utilitarian. Apakah pintu terbuka sudah dekat atau tidak? Jaringan Pi telah benar-benar membentuk kembali perspektif kami tentang masa depan cryptocurrency dan blockchain. Mari terus berdiskusi, berbagi sudut pandang dan bekerja menuju tujuan bersama kita. Jadi di sini uraian dari informasi ini adalah, meskipun di dalam prosesnya yang cukup panjang rekan-rekannya, di sini terjadi perdebatan. Ada yang menginginkan Open Mainnet itu dipercepat, ada yang mengikuti arus apa yang diinstruksikan oleh core team. Katakanlah ada yang mengikuti jejak core team dan terus mengikutinya tanpa banyak protes. Tapi di sisi lain ada yang menginginkan supaya Open Mainnet cepat diluncurkan atau dimulai. Di sini perdebatan yang terjadi adalah suatu hal yang wajar, di mana setiap pionir atau setiap individu yang mengikuti Project Pi Network mempunyai hak menentukan sikap dan mempunyai hak untuk mengikuti atau tidak mengikuti Project Pi Network. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini tidak ada tuntutan dari core team untuk yang ditujukan kepada para pionir supaya mengikuti project ini, atau katakanlah supaya mengikuti apa yang diberikan core team atau arahan yang diberikan core team. Tapi di sini yang dituntut adalah suatu kesadaran, di mana ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi seorang pionir, berarti kita menyadari kita harus mengikuti apa yang diinstruksikan oleh core team, apa yang diarahkan kepada kita dari core team. Karena core team sendiri sebagai pencipta dari koin Pi memberikan instruksi dan arahan kepada kita, bertujuan adalah mematangkan satu ekosistem, mematangkan suatu sistem, dan juga mematangkan suatu bentuk utilitas di mana jaringan Pi ini harus sempurna sebelum diluncurkan atau sebelum dimulainya Open Mainnet dan koin Pi ada nilainya. Karena ekosistem yang sempurna, yang besar, itu dibutuhkan untuk koin Pi atau Pi Network, karena selain terdesentralisasi di dalam perjalanannya nanti, koin Pi juga mempunyai suatu perjalanan yang panjang, di mana dipergunakan menjadi uang digital dunia, mulai dari diluncurkan dan seterusnya itu melalui proses yang rumit, panjang, dan juga nanti akan dipergunakan seterusnya sampai tidak ada waktu yang
ditentukan. Jadi dipergunakan terus seperti itu rekan-rekan ya. Dan di sini perlu yang pertama ekosistem yang besar dan juga matang, diperlukan utilitas yang tinggi untuk penentuan nilai, dan diperlukan sistem yang sempurna di mana tidak akan mempengaruhi kalau sudah diluncurkan, atau katakanlah tidak akan terjadi trouble atau kerusakan dalam sistem by network ketika sudah diluncurkan di situ rekan-rekan ya. Jadi ini adalah gabungan dari semua proses di mana CoinP sebelum diluncurkan banyak perdebatan, di mana kalau kita menginginkan CoinP cepat diluncurkan, cepat bernilai, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kita boleh memberikan suatu gambaran bahwasanya CoinP ini tidak sembrono dalam meluncurkannya, karena perlu pematangan sistem dan perlu penyempurnaan suatu jaringan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan atau trouble ketika diluncurkan. Itu sangat penting rekan-rekan ya. Karena kalau kita kalau core team tidak menyempurnakan suatu sistem atau jaringan, ketika diluncurkan akan terjadi suatu polemik dan permasalahan di perjalanan atau di tengah jalan rekan-rekan ya. Jadi sebelum itu terjadi, core team memberikan suatu statement kepada kita, selalu menyempurnakan sistem-sistemnya, selalu memberikan instruksi kepada kita untuk mengikuti arahannya, karena itu adalah bentuk suatu perhatian kepada pionir supaya tanpa paksaan atau tanpa suatu intimidasi dan dengan kesadaran kita bisa mengikuti jejak core team dan kita bisa mengikuti arahan dari core team menuju selain penyempurnaan sistem juga suatu pematangan suatu ekosistem atau komunitas rekan-rekan ya. Dimana nanti ketika CoinP ini diluncurkan dan bernilai, komunitas ini sudah besar, sudah matang, dan sistemnya pun juga sudah sempurna. Jadi sudah siap dijalankan dan tidak akan menghambat di perjalanan atau di tengah jalan ketika nanti Open Mainnet diluncurkan. Jadi seperti itu rekan-rekan ya.
berlanjut ke informasi yang lain lagi, rekan-rekan. Jangan biarkan keraguan membayangi perjalananmu. Ilustrasi yang menawan ini berfungsi sebagai pengingat bahwa ketika kita merasa ingin menyerah, kita harus merenungkan kemajuan kita yang luar biasa. Saat-saat yang menyenangkan ada di depan dengan peluncuran mainan terbuka. Di sini ada semacam penyemangat buat kita ya rekan-rekan ya, bahwasanya di dalam Project Pen Network ini kita harus selalu bersabar dan ikhlas dalam mengikuti semua arahan dan proses di mana kita harus mengikutinya yang diberikan kepada kita dari core team ya, di mana itu adalah bentuk suatu itikat baik kita dan harapan kita supaya masa depan kita nanti lebih baik dan perekonomian kita nanti juga lebih baik lagi rekan-rekan ya. Ya di situ kita jangan menyerah sampai di sini, terus kita berlanjut mengikuti Project Pen Network ini sampai selesai, sampai nanti CoinPi bisa dipergunakan dan bernilai supaya nanti bisa kita pakai untuk memperbaiki perekonomian kita semuanya rekan-rekan ya. Jadi situ ada masa depan yang lebih baik yang perlu kita songsong dan perlu kita kejar, di mana itu adalah bentuk suatu pengorbanan dan perjuangan buat kita semuanya untuk memperbaiki perekonomian dan untuk memperbaiki kehidupan kita yang akan datang dan selanjutnya rekan-rekan ya. Dan jangan menoleh ke arah yang tidak baik atau ke arah yang negatif, di mana semua hal itu adalah suatu bentuk godaan buat kita supaya kita lebih semangat lagi, supaya kita lebih tidak menyerah lagi, sebagai perbandingan di mana semua hal yang kita lakukan nanti akan ada hasilnya dan pasti akan ada hasilnya, di mana perjuangan kita tidak akan sia-sia ketika CoinPi nanti sudah bernilai dan sudah diluncurkan di market. Itulah seperti itu informasi hari ini rekan-rekan ya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, bila sesuai dengan rekan-rekan semua semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.